Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dan menjelaskan materi mengenai statistika. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Mas Khatunisa, bertindak sebagai moderator, dan ketiga rekan saya yang pertama ada Dewi Nurul Aulia sebagai pemateri pertama, yang kedua ada Yuni Indahsari sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir adalah Rusmiati sebagai pemateri kedua. Adapun pembahasan materi yang akan kita ulas dan jelaskan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah pengertian statistika, yang kedua adalah penyajian data tunggal, dan yang ketiga adalah penyajian data kelompok. Baiklah, langsung saja kita ke pemaparan materi. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan data. Statistika beda ya dengan statistik. Bahasan kedua yang akan saya bahas di sini yaitu penyajian data tunggal. Penyajian data tunggal yang terdiri dari min atau rata-rata. Min atau rata-rata adalah nilai rata-rata yang muncul apabila seluruh data dijumlahkan dan dibagi sama rata sesuai jumlah yang ada. Rumusnya yaitu rataan sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus Xn per N, atau min sama dengan sigma n, I sama dengan 1, X1 per N. Dengan keterangan sigma X yaitu jumlah data, N banyaknya data, X1 sama dengan data ke I. Penyajian data tunggal yang kedua yaitu median. Median merupakan suatu nilai tengah yang telah diurutkan. Untuk mencari median dari data tunggal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jika data tersebut ganjil. Rumusnya adalah median sama dengan X dalam kurung N plus 1 per 2. Nah, sedangkan kalau data genap, rumusnya adalah median sama dengan setengah dalam kurung X dalam kurung N per 2 plus X dalam kurung N per 2 plus 1. Terus yang ketiga yaitu modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai frekuensi tinggi. Untuk mencari nilai modus yaitu ambil data yang jumlahnya paling banyak. Kita masuk ke contoh soal, yaitu tentukan median, mean, dan modus dari data berikut. Datanya adalah 3, 4, 2, 2, dan 1. Hal yang pertama kita lakukan adalah mencari median dengan cara mengurutkan terlebih dahulu data tersebut dari data terkecil hingga terbesar sehingga datanya menjadi 1, 2, 2, 3, 4. Untuk mencari median, kita menggunakan rumus median sama dengan X dalam kurung N plus 1 per 2. Kita masukkan N sebagai 5, sehingga median sama dengan X dalam kurung 5 plus 1 per 2. Sehingga median sama dengan X3. Dari data tersebut, nilai dari X3 adalah 2, sehingga median dari data tersebut adalah 2. Selanjutnya kita mencari mean atau rata-rata. Rumus dari mean adalah X sama dengan delta XI per N, sehingga meannya adalah X sama dengan 3 plus 4 plus 2 plus 2 plus 1 dibagi N. Nilai N-nya adalah 5, sehingga rata-rata atau X sama dengan 12 per 5. Kemudian didapat rata-rata sama dengan 2,4. Jadi, mean atau rata-rata dari data tersebut adalah 2,4. Langkah selanjutnya adalah kita mencari modus dari data tersebut. Dari definisi modus, modus adalah nilai yang paling sering keluar dari suatu data. Nah, dari data tersebut, nilai yang paling sering keluar adalah 2, sehingga modus dari data tersebut adalah 2. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu penyajian data berkelompok. Yang pertama adalah mean. Rumus dari mean adalah X sama dengan F1X1 ditambah F2X2 ditambah F3X3 dan seterusnya hingga Fn dikali Xn per F1 ditambah F2 ditambah F3 hingga Fn dengan keterangan F merupakan frekuensi dan X merupakan nilai tengah dari suatu data. Di sini saya Yuni Indahsari akan menerangkan
yaitu penyajian data kelompok dengan cara lain. Yang pertama yaitu menentukan rataan sementaranya, yang kedua menentukan simpangan D dari rataan sementara, yang ketiga menghitung simpangan rataan baru, yang keempat menghitung rataan sesungguhnya dengan rumus yaitu di bawahnya, yaitu ada keterangannya, yaitu XS menunjukkan rata-rata sementara, terus N sigma I sama dengan 1 FI kali DI sama dengan jumlah frekuensi simpang. Selanjutnya yaitu median. Median dengan rumus ME menunjukkan median. ME sama dengan L2 plus dalam kurung N per 2 kurangi atau minus dalam kurung sigma F2 per F2 dalam kurung dikali dengan C. Keterangan L2 menunjukkan tepi bawah kelas median, N sama dengan banyak data, terus sigma F2 sama dengan jumlah frekuensi sebelum kelas median, F2 sama dengan frekuensi kelas median, dan C panjang interval. Nah, selanjutnya yaitu ada modus. MO sama dengan modus sama dengan L0 plus dalam kurung D1 per D1 plus 2 plus D2 dikali dengan C. Dengan keterangan L0 menunjukkan tepi bawah kelas modus, terus D1 menunjukkan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus, terus D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus, dengan C yaitu panjang interval kelas. Baiklah, itu dia pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.